Wahabi itu bentukan Inggris ya. Jadi Waduh, kalau sekarang udah berubah jadi Amerika. Inggris itu berubah jadi Amerika. Jadi Wahabi sekarang itu bonekanya Amerika. Wahabi itu bentukan Inggris, kata perempuan ini, sahabatku semua. Jadi Inggris itu sekarang sudah berubah menjadi Amerika. Sejak kapan? Sejak kapan Inggris berubah menjadi Amerika? Inggris ya Inggris, Amerika ya Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada video sebelumnya, sahabatku semua, kita juga sudah bahas perempuan ini, yang mana pada video sebelumnya dia menyalahkan orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi karena adanya korupsi ratusan triliun rupiah di Indonesia dan hanya dihukum 6,5 tahun. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan videonya, silahkan cek pada video ini, sahabatku semua. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, dia kembali mengumbar fitnah di media sosialnya, teman-teman. Dia menyatakan bahwa orang-orang Wahabi atau paham Wahabisme ini, sahabatku semua, dia sebutkan adalah antek-anteknya Amerika, bentukan Inggris. Wahabi itu bentukan Inggris ya. Jadi kalau sekarang udah berubah jadi Amerika. Inggris itu berubah jadi Amerika. Jadi Wahabi sekarang itu bonekanya Amerika. Dia menyebutkan bahwa Wahabi sekarang itu adalah bonekanya Amerika. Jadi, buat ibu ini, kalau ingin memfarming, kalau ingin memfitnah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi, pintar dikit lah. Pintar dikit. Anak SD pun tahu bahwa ada negara Inggris dan ada negara Amerika. Dia tadi, teman-teman, menyebutkan bahwa Inggris itu kalau sekarang sudah berubah menjadi Amerika. Pintar dikit lah. Anak SD pun tahu bahwa Amerika ya Amerika, Inggris ya Inggris. Masing-masing memiliki negara. Inggris ada negaranya, Amerika juga ada negaranya, teman-teman. Dan yang lucunya, teman-teman, dia menyebutkan bahwa paham Wahabi ini dia sebut adalah bentukan dari Inggris. Dia sebutkan bahwa orang-orang Wahabi ini adalah bonekanya Amerika. Aduh. Nah, kerjaan Wahabi ini masih sampai sekarang kerjaannya tuh merintil perkara-perkara kecil gitu, perkara-perkara yang seharusnya tidak jadi permasalahan di antara kaum muslimin, itu sama Wahabi kerjaannya diangkat menjadi suatu permasalahan. Contohnya apa? Contohnya muka adalah aurat, diserang gitu kan, terus celana panjang itu harus cingkrang, terus harus Aduh. jenggotan. Nah, oleh Wahabi, permasalahan perintilan ini yang seharusnya bukan masalah, itu selalu diangkat oleh Wahabi untuk dijadikan permasalahan sesama muslim. Itu kerjaannya Wahabi itu, menggerogoti kaum muslim di perkara-perkara perintilan yang seharusnya nggak jadi masalah. Nampak sekali ya, sahabatku semua. Kelihatan sekali bahwa ibu-ibu ini sangat benci sekali kepada dakwah sunnah, teman-teman. Kepada orang-orang yang dia tuduh sebagai Wahabi, yang dia sebut sebagai Wahabi. Nampak sekali ketololan dari ibu ini. Mohon maaf, Bu, ya. Mohon maaf. Saya terpaksa menyatakan bahwa Anda ini tolol. Ya, karena memang tolol, teman-teman. Dia menyatakan bahwa Inggris itu, teman-teman, sekarang sudah menjadi negara Amerika. Ini anak SD, anak TK pun tahu, teman-teman. Ada negara Inggris, ada negara Amerika. Sejak kapan Inggris berganti nama menjadi Amerika? Ini kalau tidak tolol, apa namanya, teman-teman? Wawasan cetek tapi mencoba memfitnah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Dikatakan Wahabi ini adalah bentukan dari Inggris dan sekarang menjadi antek-anteknya Amerika. Pada video sebelumnya, teman-teman, yang kita bahas, dia juga menyalahkan orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini karena adanya kasus korupsi ratusan triliun di Indonesia ini, teman-teman. Dia salahkan Wahabi. Entah dari mana sinkronnya. Orang yang korupsi ratusan triliun terus dihukum oleh majelis hakim selama 6,5 tahun. Yang salah Wahabi. Koplak. Lucu, teman-teman. Dia menuduh bahwa Wahabi ini tidak peduli. Tidak peduli dengan kasus korupsi. Tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuduhan semata, sahabatku semua. Justru orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini yang paling banyak dakwahnya beramar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman. Tetapi caranya berbeda. Bukan cara seperti yang dianggap benar oleh ibu ini. Turun ke jalanan, demo,
caci maki pemerintah, caci maki presiden, bakar ban, bakar fasilitas-fasilitas umum, dihancurkan. Bukan seperti itu, sahabatku semua. Di mana Wahabi ketika Indonesia darurat, ketika seluruh rakyat Indonesia, terutama mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan, di saat Indonesia darurat, Wahabi di mana? Apakah Wahabi peduli? Tidak. Wahabi memang nggak pernah peduli Indonesia mau darurat, mau gempa gitu. Wahabi nggak pernah peduli. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana mereka bisa sholat. Hanya segitu saja pemikiran Wahabi itu. Jelas sekali kemana arahnya, sahabatku semua. Kemana arah pembicaraan dari ibu ini. Wahabi tidak peduli. Indonesia sekarang lagi darurat. Tidak ada Wahabi yang turun ke jalanan, yang demo, seperti yang dilakukan oleh junjungannya, Bahar bin Smith. Teriak-teriak di jalanan, caci maki presiden, caci maki pemerintahan. Subhanallah, ini bukanlah cara yang diajarkan di dalam agama kita Islam. Menurut ibu ini, sahabatku semua, dia sangka orang-orang Wahabi ini, yang dia tuduh sebagai Wahabi ini hanya membahas tentang masalah jenggot, hanya tentang masalah celana cingkrang di atas mata kaki, hanya masalah tentang cadar, hanya tentang masalah sholat. Seperti tuduhan dia kemarin, teman-teman. Kemana orang-orang Wahabi ketika ada kasus korupsi ratusan triliun? Apakah orang-orang Wahabi peduli? Peduli dengan kezaliman? Peduli dengan korupsi? Subhanallah, kalau nggak pernah dengar kajian ustadz-ustadz kita, Salafi, jangan asal serampangan menuduh demikian, teman-teman. Cara-cara Salafi beramar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman, sangat-sangat beradab sekali. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari dini, makanya hadir di pengajian. Dari dini, ustadz-ustadz kita, teman-teman, sudah menjelaskan korupsi itu tidak boleh dilakukan. Dicegah. Orang-orang yang hadir di kajian itu, teman-teman, dicegah agar jangan korupsi. Di majelis-majelis ilmu. Bukan turun ke jalanan, teriak-teriak. Hancurkan fasilitas umum. Bakar ban. Ganggu ketertiban umum. Itu cara barbar yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Cara demikian, mencaci maki pemerintah, presiden kita dihina, dicaci, dimaki. Coba kita simak, teman-teman, kajian dari Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang membahas tentang korupsi. Apakah kita boleh korupsi waktu kerja tapi untuk menuntut ilmu? Maksudnya pulang kerja sebelum waktunya, tapi pergi ke pengajian atau berbuat amal kebaikan yang lain. Syukran Ustaz atas nasihatnya. Maka masalah korupsi ini, subhanallah, jangan. Tetap kita itu udah digaji. Tunjukkan tatkala kita ngaji, kita tambah disiplin waktu. Teman-teman kita di Jakarta, mereka ada kajian di Toyota. Anak tanya sama mereka, sejak kapan ada ngaji di sini? Mereka cerita, sejak zamannya Ustadz Yazid, ya. Dulu Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, Ustadz Abdul Hakim hafizahumullah jami'an, ya, ustadz-ustadz kita semua itu. Mereka cerita dulu, Ustadz, anak bingung, padahal bosnya non muslim, tapi kajian kok jalan terus. Kata teman-teman yang ngaji, Ustadz, sejak ada kajian sunnah, yang namanya pencurian berkurang di Toyota. Masya Allah. Iya, langsung berdampak. Ngaji, ya Allah, mas aku mencuri. Dulu, wah, sering hilang spare part itu. Bu, buka matanya lebar-lebar. Simak video tadi, sahabatku semua. Itu tentang masalah korupsi waktu. Demi kepentingan kajian, teman-teman. Untuk hadir pengajian, korupsi waktu. Itu saja dilarang oleh ustadz-ustadz Salafi. Tidak boleh, jangan dilakukan. Apalagi korupsi triliunan. Jadi cara-cara ustadz Salafi ini, teman-teman, dengan hikmah, dengan ilmu. Bukan seperti yang diinginkan oleh ibu-ibu tadi. Kenapa saya selalu membahas Wahabi, tidak membahas tentang NU atau Muhammadiyah? Karena yang dinyatakan sesat itu Wahabi. Itulah sebabnya saya membahas tentang Wahabi, karena Wahabi ini sudah dinyatakan sesat. Tidak ada seorang pun yang berani muncul mengatakan bahwa ini kajian Wahabi gitu, pasti dibubarin.
Nah, kalau kajian Muhammadiyah, NU itu tidak ada masalah, makanya itu tidak ada yang perlu dibahas bagi saya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu membahas Wahabi, karena Wahabi ini sudah dinyatakan sesat. Pengajiannya itu sering dibubarkan, seperti pengajian Wahabi ini ditolak oleh masyarakat di Indonesia, dan saya rasa dimanapun itu ditolak. Jadi jelas ya, kenapa saya tidak pernah membahas NU atau Muhammadiyah, karena NU dan Muhammadiyah itu tidak dinyatakan sesat. Sekali lagi saya ulangin, kenapa saya selalu membahas Wahabi? Karena Wahabi itu dinyatakan sesat, makanya nggak apa-apa kalau dibahas, untuk biar umat itu tahu bahwa Wahabi itu ditolaknya kenapa, biar jelas maksudnya, gitu ya. Siapa yang menyatakan kajian-kajian Wahabi ini sesat? Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Wahabi ini menyimpang, sesat. Coba lihat di pengajiannya. Apakah ada di pengajian orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini diiringi dengan musik DJ, musik dangdut, goyang-goyang? Apakah di setiap kajian orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini sambil rokokan? Ada? Nggak ada. Ini aneh, sahabatku semua. Yang nyata-nyata sesat di acara pengajiannya dihadiri oleh biduan, artis-artis dangdut, sebelum kajian, goyang-goyang dulu, zikir-zikir berjamaah sambil diiringi musik, alunan musik solawat yang katanya solawat, diiringi oleh musik, dangdutan, joget-joget, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang sampai pacaran di majelis kajian mereka. Oh, itu tidak sesat. Yang sesat selalu Wahabi. Adanya kasus korupsi di Indonesia ini dituduhkan kepada Wahabi. Wahabi yang disalahkan. Wahabi tidak turun ke jalanan, tidak mengkritik pemerintah, tidak mencaci maki presiden, wakil presiden. Yang disalahkan Wahabi. Kenapa Wahabi tidak mengikuti mereka? Subhanallah. Kita ini, teman-teman, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan mengikuti hawa nafsu. Berani terang-terangan, teman-teman, turun ke jalanan mencaci maki pemimpinnya. Pemimpinnya sendiri dicaci maki, teman-teman. Turun ke jalanan, fasilitas umum dihancurkan, dirusak. Apakah ini yang dia sebut sebagai kebenaran? Yang peduli dengan Islam? Okelah, sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Inilah contohnya orang-orang yang pembenci kepada dakwah sunnah ini, teman-teman. Dikit-dikit yang salah Wahabi. Adanya pertikaian di rumah tangga dia, misalkan, yang salah Wahabi. Adanya kasus korupsi, kacaunya perpolitikan di Indonesia, yang salah Wahabi juga. Adanya kasus teroris, misalkan, yang salah Wahabi juga. Wahabi tidak mau turun ke jalanan, tidak mau demo, tidak mau mencaci maki pemerintah. Wahabi juga yang disalahkan. Na'udzubillah. La haula wa la quwata illa billah. Semoga video ini, teman-teman, bermanfaat untuk kita semua. Saya, Rizky Maisha Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.